Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kembali kita akan mempelajari tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Kemarin hari Senin kita sudah membahas sedikit tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Namun itu sudah dibahas secara gambarannya saja. Maka Bapak berikan materinya bab 2 kepada kalian untuk bisa dipelajari di rumah kalian masing-masing. Baik, anak-anak, untuk pembelajaran kita di bab kedua ini kita masuk kepada makna alinea, ya. Makna alinea, kita masuk ke makna alinea. Nah, di sini ada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya. Merupakan sebagai sumber motivasi dan inspirasi, tekad semangat, serta hukum dan moral yang ingin ditegakkan kepada bangsa kita, negara Republik Indonesia. Baik, anak-anak, untuk alinea pertama, kenapa sih kita selalu membahas tentang alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Nah, di sini sudah Bapak bahas pada alinea pertama menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak perorangan atau individu. Jadi, pada alinea pertama menegaskan bahwa kemerdekaan bukanlah milik seseorang, melainkan milik segala bangsa. Apabila sudah dia merdeka dan sudah tidak dijajah lagi dan sudah diakui oleh minimal 10 negara bahwa negara tersebut sudah merdeka, maka milik semua rakyat yang berada di negara tersebut. Contohnya, Indonesia dulu ketika pada tahun 1944 Indonesia masih dijajah. Nah, itu tidak bisa Indonesia dikatakan merdeka. Indonesia pun juga bukan hak individu. Contohnya misalkan Hanaya, Revani ingin mengakui bahwa negara Republik Indonesia adalah milik kamu. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Negara Republik Indonesia adalah berkat para pejuang dan seluruh rakyat Indonesia yang tidak ikut berjuang pun harus menjaga, ya. Dan dia sudah termasuk mempunyai hak sebagai warga negara bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia. Kenapa? Karena negara Republik Indonesia sudah diperjuangkan oleh para pejuang-pejuang terdahulu. Maka kita sekarang yang sudah hidup, yang masih hidup saat ini, harus bisa mempertahankan kemerdekaan tersebut agar jangan sampai dijajah oleh negara-negara lain lagi. Ya, begitu ya anak-anak ya. Jadi negara Republik Indonesia itu tidak bisa diakui oleh individu, melainkan seluruh rakyat Indonesia harus bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sebagai pelajar harus bisa mengembangkan kreativitas, terus membuat hal-hal yang baru yang bisa diakui oleh negara lain. Itu pesan daripada alinea pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Baik,
pada apa sih maksudnya? Pada makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa kodrati untuk merdeka menjabarkan sebagai penilaian para pendiri bangsa. Pada alinea kedua menjabarkan penilaian para pendiri bangsa. Jadi di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ada para pendiri-pendiri bangsa yang sebelum negara tersebut merdeka. Nah, ada para tokoh-tokoh itu yang merapatkan dan memberikan penilaian kepada para tokoh-tokoh yang hadir bagaimana cara untuk memberikan bangsa Indonesia ini yang terbaik dan bisa sampai diwariskan kepada anak cucu-cucu kita gitu. Nah, itulah penilaian-penilaian yang diberikan para pendiri bangsa kita. Baik, kita lanjut ke masih ke makna alinea. Jika Indonesia dipandang sebagai sebuah negara yang merdeka, berarti Indonesia adalah negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Jadi, jika suatu bangsa yang sudah tidak dijajah lagi oleh negara lain dan sudah diakui minimal 10 negara, maka negara lain tidak boleh dan tidak boleh menjajah kembali, dan negara tersebut sudah bebas dan dia bisa menentukan nasibnya negaranya hancur kek, mau nasib negaranya seperti apa kek, maka wajib tidak boleh memberikan kekuasaan, tidak boleh menjajah kepada negara tersebut. Itu tidak boleh menjajah kepada negara tersebut yang sudah merdeka. Walaupun negara tersebut hancur, paling biasanya negara negara lain ingin merebut kepada negara yang sudah hancur gitu. Tapi dengan catatan negara tersebut mempunyai kekayaan alam, mempunyai kekayaan alam tuh bisa minyak bumi, hutan, laut, ya kan? Nah, itu hal-hal yang ingin dikuasai oleh negara-negara lain gitu. Baik. Nah, jika Indonesia dipandang sebagai negara yang bersatu, berarti dalam tiap warga negara muncul kedaulatan tekad untuk mewujudkan cita-cita bersama. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka kita harus mewujudkan cita-cita kita Apa cita-cita kita untuk membulatkan tekad kita. Untuk membulatkan tekad kita, cita-citanya yaitu menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, menjaga tanah air. Kita sebagai pelajar harus memberikan citra yang baik kepada negara Republik Indonesia. Kita dikenal sebagai warga yang ramah, ya. Kita dikenal sebagai warga yang ramah, terus menjaga kedaulatan, tidak ada konflik, tidak ada perpecahan antar agama, antar suku, dan antar budaya. Itu ya. Jadi harus benar-benar bersatu. Jangan sampai ada perceraian, cerai-berai gitu. Maka itu hal yang dibenci dan penjajah pun juga paling senang dan mereka akan masuk ke dalam ruang lingkup itu gitu. Terus akan digenjot. Nah, pada makna alinea tersebut, nah di sini bisa kita lihat, jika Indonesia dipandang sebagai negara yang berdaulat, berarti ada kebebasan menentukan tujuan dan nasibnya sendiri dengan ketentuan dan kekuasaannya sendiri, sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Nah, kita ketika sudah merdeka, maka kita
sudah dipandang negara yang berdaulat. Berarti tingkat kesetaraan hidup kita sama dengan negara-negara lain gitu. Makanya untuk menentukan nasib negara kita baik atau hancurnya ya dari kitanya sendiri, dari rakyat-rakyat Indonesia sendiri gitu. Apakah negara ini mau dibikin hancur, apa negara ini mau dibikin maju. Kita bangun kekuatan kita dari sisi teknologinya, dari sisi prestasinya, baik itu di bidang olahraga, baik itu di bidang ekonomi, baik itu di bidang pengetahuan alam, atau di pengetahuan di bidang agamanya gitu. Jadi kita harus bisa menentukan nasib untuk negara kita ke depannya seperti apa. Harus tunjukin kita menjadi seorang warga negara Indonesia yang berprestasi dan bisa menentukan nasibnya untuk di masa yang akan datang, untuk menjadi negara yang berdaulat. Dari sisi keamanannya, dari TNI-nya bisa menjaga suatu keamanan yang lebih baik gitu, dan bisa mengatasi konflik jika terjadi perpecahan gitu ya. Nah, Indonesia juga harus mempunyai rasa adil, yang berarti terwujudnya keadilan antar warga negara serta kesetaraan hak dan kewajiban tiap warga negara Indonesia. Nah, setiap warga negara Indonesia harus mempunyai wujud keadilan antar warga, ya. Antar warga harus mempunyai wujud keadilan. Ketika kita mempunyai makanan yang sedikit, maka kita bisa berbagi kepada warga yang tidak mampu. Dan hukum keadilannya itu, contoh ketika ada sesuatu seseorang mencuri makanan sedikit atau seujung jari tangannya dia, lalu dihukum dengan hukuman yang seumur hidup. Nah, ini tingkat rasa keadilannya yang sudah hilang. Makanya hukum, benarlah hukum, tetapi dengan tidak seenak jidat itu mengambil hukum untuk menghukumi seseorang. Maka hukumlah dengan cara yang adil, sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Nah, Indonesia yang makmur berarti terpenuhi kebutuhan warga negara Indonesia, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Contoh, ketika kita menjadi warga negara Republik Indonesia, dari sisi materinya apa? Dari sisi ekonominya, masyarakatnya sudah tidak ada lagi yang menjadi gelandangan, masyarakatnya dari sisi ekonomi perdagangannya meningkat, masyarakatnya ketika ingin membelikan suatu kebutuhan untuk di dalam rumah tangganya atau di kantornya, mereka terpenuhi gitu. Tidak mereka merasa kekurangan, ya. Setiap kebutuhannya pasti selalu ada gitu. Itu yang disebut dengan makmur terhadap masyarakatnya. Dan kebutuhan spiritual di Indonesia tidak hanya berdiri pada pada agama Islam saja, tapi banyak agama-agama yang lain yang tinggal di negara Republik Indonesia. Maka kebutuhan spiritualnya pun juga harus terpenuhi. Contohnya, yang agama Islam, mereka kebutuhan spiritualnya harus ada musolah atau masjid atau majelis talim. Maka berikan hak mereka gitu, sesuai dengan undang-undang, ya. Yang agama Buddha, mereka ingin beribadah, ya, ingin beribadah ke mana? Vihara. Maka berikan mereka fasilitas untuk beribadah yang sudah dijaminkan dengan undang-undang. Terus yang agama non-muslim, mereka mempunyai tempat ibadah yang disebut dengan gereja, ya. Maka beri kebutuhan mereka
untuk tempat beribadah karena hak tersebut adalah sudah dijaminkan oleh undang-undang gitu. Undang-undang sudah memberikan hak dan kewajiban atas warganya yang ingin mempunyai kebutuhan spiritual. Jadi, apabila ada orang yang melanggar kebutuhan spiritual ataupun secara materi, dia memangkas materi atau rezeki orang lain, maka dia termasuk orang yang dipidanakan. Kenapa? Karena sudah melanggar undang-undang dan ini bisa diproses ke dalam hukum. Nah, pada alinea ketiga terlihat bahwa proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan gitu. Jadi antara proklamasi dengan pembukaan undang-undang yang sudah pernah kita pelajari waktu pas di kelas 7 dan kelas 8, maka ini tidak lepas daripada keterikatan yang tidak dipisahkan. Ini akan selalu menyatu antara proklamasi dengan pembukaan undang-undang. Nah, di dalam alinea ketiga, bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, gitu. Makhluk ciptaan Tuhan. Manusia itu tidak dibuat dari tepung terigu, sagu, ya. Tidak bisa dibuat dari lilin atau dibuat dari pledo atau dibuat dari puzzle, ya. Bahwa manusia itu adalah benar-benar adalah ciptaan Tuhan. Sehingga kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan segenap usaha bangsa Indonesia, tetapi juga dicapai berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi Indonesia tidak hanya merdeka begitu saja, ya. Tidak bisa merdeka begitu saja. Banyak elemen-elemen yang membantu untuk memerdekakan Indonesia. Contohnya lebih banyak pada zaman dahulu ada para pejuang dan para santri yang membantu untuk memerdekakan negara Republik Indonesia. Nah, Indonesia mengakui hak kodrati untuk segala bangsa, yaitu berkehidupan kebangsaan yang bebas. Nah, di dalam alinea keempat menjelaskan prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan Indonesia yang diperinci lebih lanjut, ya. Nah, ini adalah materi-materi yang sudah Bapak kirimkan ke kalian, maka kalian bisa untuk mempelajarinya di rumah, membacanya di rumah, dan dicocokkan dengan tugas-tugas LKS yang ada di rumah kalian, dan silakan untuk belajar memahami pembelajaran pada pada pagi hari ini. Baik, untuk pembelajaran PKN Bapak akhiri sampai di sini. Jika ada yang ingin bertanyakan, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan ragu dan jangan sungkan. Pertanyaan kalian akan Bapak jawab di kolom komentar. Baik, untuk pelajaran hari ini Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.